Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di sepanjang minggu ini kita akan belajar dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Di bawah tema mingguan, nubuat lahirnya Raja Damai. Sebelum kita membaca merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan untuk menolong, memberi kami kemampuan dalam merenungkan firman-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan setiap hari itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan pelayanan, biar pemberitaan firman memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi bacaan di sepanjang minggu hari ini itu terdapat dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan satu ayat, harapannya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, di tempat Bapak Ibu Saudara sudah membaca teks ini, baik konteks sebelum teks bacaan hari ini, dan lebih baik lagi tentunya membaca teks sesudahnya ya. Saya memilih satu ayat yaitu Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 6, saya bacakan ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kitab Yesaya, maka ini merupakan satu dari 5 kitab kumpulan nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Disebut besar bukan bicara status atau kuasa atau secara fisik manusia seseorang, tetapi karena memang tulisan-tulisan dalam kitab ini begitu banyak dan panjang, maka disebut sebagai satu dari kumpulan kitab nabi-nabi besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Yesaya itu berisi penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda maupun Yerusalem. Itu sangat jelas ada di pasal 1 ayat 1. Sebagaimana arti nama dari Yesaya itu sendiri yang dalam bahasa Ibraninya Yesayahu, yang artinya penyelamatan Tuhan atau Tuhan adalah penyelamat. Nah, demikian secara umum kitab ini memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara, nama kitab ini diambil dari nama kitab Nabi Yesaya sendiri yang telah menyerahkan dirinya untuk diutus oleh Tuhan Allah. Kita bisa baca di Yesaya pasal 6. Dia melayani kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan kitab ini ditulis sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi oleh Nabi Yesaya. Kitab ini terdiri dari 66 pasal yang terbagi atas 3 bagian besar, yaitu bagian pertama disebut Proto Yesaya, yaitu pasal 1 sampai pasal 39. Ini bicara saat Israel diancam oleh Asyur, yaitu sebelum bangsa Israel dibawa ke Babel oleh Asyur yang merupakan negara tetangga terkuat pada masa itu. Kemudian bagian kedua disebut dengan Deutro Yesaya, yaitu pasal 40 sampai 55. Bagian ini merupakan nubuat kepada Hizkia yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang akan hidup dalam pembuangan di Babel. Walau
walaupun begitu mereka hidup dalam pembuangan, tapi bagi Yesaya Tuhan akan membawa kembali umatnya ini ke Yerusalem pada kehidupan yang baru. Nah, bagian ketiga itu disebut dengan Trito Yesaya, yaitu pasal 56 sampai 66, di mana ini berisi tentang nubuat keselamatan yang sebagian besar ditujukan kepada bangsa Yehuda yang sudah kembali dari pembuangan dan mereka ke Yerusalem. Ini menunjukkan penggenapan janji-janji Allah bagi bangsa yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti dengan demikian bacaan kita hari ini itu masuk pada proto Yesaya. Yesaya diutus Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel akan kekudusan Tuhan, Allah mereka yang mengatasi kekuasaan segala makhluk. Hal ini nampak sangat jelas saat Yesaya berulang-ulang kali menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Tentunya ini mengandung sebuah ajakan bahwa seharusnya umat Tuhan adalah juga umat yang kudus karena mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, pada Minggu Advent yang kedua ini kita kembali membaca konteks dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Nah, ayat-ayat dalam bacaan kita hari ini mau menyampaikan berita sukacita bagi semua orang, semua orang Kristen, tapi juga secara khusus dalam konteks bacaan kita hari ini bagi umat Tuhan. Nah, kenapa? Karena memang bacaan-bacaan ini sering dihubungkan dengan apa yang nantinya dikerjakan oleh Tuhan Yesus, digenapi dalam perjanjian baru, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang bagi umat manusia. Akan tetapi kalau langsung bicara kepada pribadi Tuhan Yesus, kira-kira apa sih maknanya bagi pembaca mula-mula kitab Yesaya? Karena secara khusus bangsa Israel pada saat itu mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Ada Israel Utara, tapi juga ada Israel Selatan atau yang disebut dengan Yehuda. Siapakah sosok yang dimaksud dengan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai ini? Apakah ini akan sesuai? Karena memang kita tahu bahwa kehadiran Yesus Kristus itu nanti terjadi 700 tahun setelah Nabi Yesaya ini muncul. Nah, sangat menarik bahwa dalam bagian bacaan kita ini itu masuk dalam nubuat melawan Yerusalem dan Yehuda, yang secara khusus lagi itu menubuatkan tentang Immanuel atau nubuatan mesianis. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan pengharapan, yakni akan memulihkan tanah Sebulon dan Naftali yang waktu itu dalam gambaran kita ya di sini mengalami masa-masa kesukaran, masa-masa kegelapan, masa-masa kesuraman, dan diikuti setelah pasal 8 ayat 23 ini dapat kita lihat. Pertama, mari kita lihat Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang kedua. Saya bacakan ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini ayat hafalan dari kecil ya, karena begitu populer. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji pengharapan akan pemulihan dan keselamatan Israel ini disampaikan sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Sebagaimana dalam nubuat ini menggunakan dua istilah telah. Nah, Yesaya sedang menyampaikan berita sukacita atau kabar baik bagi bangsa Yehuda atau Israel Utara yang hidup dalam kegelapan besar di negeri kekelaman.
Mereka bagaikan orang yang hidup dalam dunia kekelaman di sini ya. Digambarkan dunia kekelaman itu menggunakan kata Sheol atau dunia orang mati. Bangsa yang tertindas ini telah melihat terang yang besar yang berasal dari Tuhan sendiri. Kenapa? Terang adalah lambang keselamatan, lambang kebebasan, lambang kehidupan yang baru. Namun terang juga adalah lambang kemuliaan Allah, kehadiran Allah dan karya-karya luar biasa dari Allah yang menyelamatkan. Karena itu, konteks ayat 1-2 ini merupakan nubuat keselamatan dan sukacita pembebasan bagi Israel secara utuh. Secara khusus kalau kita lihat ayat 2, Nabi Yesaya berbicara dengan Tuhan sebagai penyebab sukacita dari pembebasan itu. Bapak Ibu Saudara, hal kedua, kita lihat Yesaya 9 ayat 3-4 ya. Saya bacakan saat ini ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Ayat ini menjelaskan alasan pertama dari nubuat mengenai keselamatan dan sukacita pembebasan, yaitu Allah akan membebaskan bangsa itu dan kuk penindasan orang Asyur, dari kuk penindasan orang Asyur. Kuk yang berat dan menekan di atas pundak mereka akan dipatahkan dengan cara yang ajaib. Digambarkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jelas dalam bacaan kita saat ini. Pada masa Gideon, kalau ditulis di Hakim-Hakim 6 ayat 9, dengan mengingatkan bahwa kemenangan atas Midian, sebenarnya Yesaya sedang mengingatkan bahwa pembebasan itu benar-benar hanya karena karya Tuhan Allah, bukan karena perbuatan manusia. Sekali lagi dalam ayat 3, Nabi Yesaya disampaikan, dituliskan di sini berbicara dengan Tuhan sebagai pembebas dan pemenang. Ayat 4 menjadi hasil dari pembebasan dan kemenangan itu yang ditulis akan dialami oleh orang Israel. Adapun semua perlengkapan perang seperti sepatu tentara yang ditulis di sini ataupun kalimat maju berperang serta jubah perang yang sering berlumuran darah karena pertumpahan darah dalam peperangan yang akan dibakar habis adalah sebagai tanda berakhirnya perang. Dengan demikian membawa bangsa Israel untuk mengantisipasi keadaan dan mereka menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera. Hal terakhir yang ketiga, di sini kita lihat dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya sudah bacakan tadi ya ayat ke-5. Ini merupakan ayat populer, sangat disukai, dibacakan berulang-ulang kali, menjadi bagian nubuatan di setiap perayaan ibadah-ibadah Natal. Mungkin di jemaat kita juga akan membaca menjadi bagian dari nubuatan ya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini alasan berikutnya dari nubuat mengenai keselamatan dan sukacita pembebasan adalah kelahiran seorang anak. Pemberian seorang putra bagi bangsa yang masih berdiam dalam kegelapan ini. Siapakah anak itu? Tidak, ketika kita lihat di sini memang tidak dinyatakan siapa secara spesifik, melainkan hanya diberitahukan. Apa yang diberitahukan? Mengenai nama yang disandangnya, tapi juga mengenai lingkup kekuasaannya. Adapun nama yang disandang oleh anak itu dinyatakan sebagai penasihat ajaib, memakai kata asli Peleioes yang artinya adalah penasihat yang ajaib. Hal ini didukung oleh pernyataan Yesaya mengenai kebijaksanaan dari Tuhan, bahwa Dia adalah
Allah yang ajaib dalam keputusannya, agung dalam kebijaksanaannya. Sebutan Allah yang perkasa atau El Gibor yang artinya adalah Allah adalah pahlawan perang dan digunakan baik dalam konteks kita lihat di sini tapi juga dalam Yesaya 10 ayat 20 sampai 21 yang tentu ini menunjuk kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Adapun sebutan Bapa yang kekal atau Abiat telah digambarkan dalam pembukaan kitab ini, Yesaya 2 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan bahwa hubungan antara Tuhan Allah dengan umat Israel itu digambarkan seperti hubungan seorang bapa, seorang ayah dengan anak-anaknya, tapi juga menunjuk bapak ayah dari komunitas keseluruhan secara sosial. Ini digambarkan sebagai satu keluarga dan secara khusus untuk perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki pelindung atau patron, yaitu bagi orang-orang yang miskin, bagi orang-orang yang dalam kesusahan dan penderitaan, seperti yang disebutkan dalam Yesaya 11 ayat 4. Istilah Ad berarti kekalahan bukan dalam pengertian yang sementara, namun kekal yang mengindikasikan kebebasan dari semua keterbatasan. Sedangkan sebutan Raja Damai atau Sar Shalom menunjuk kepada seorang pembebas yang akan mewujudkan nubuat Yesaya. Seperti misalnya dalam Yesaya 9 ayat 3 sampai 4 yang sudah kita baca tadi, di mana Israel telah bebas, aman, damai dari musuh-musuhnya. Kelihatannya Yesaya memang sedang membandingkan antara Allah Israel dengan raja-raja atau para pemimpin Israel yang sering dikecam oleh Tuhan Allah sendiri, yang sering dikecam oleh Yesaya sendiri. Ayat 6 ini menyatakan bahwa kekuasaan anak atau putra tersebut adalah kekuasaan yang kekal dan diliputi dengan damai sejahtera atau shalom di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan juga karena ia mengokohkan di sini ya, serta menegaskan bahwa Tuhan dapat mengubah kekelaman, pergumulan, masa gelap bangsa Israel itu kepada terang yang sejati. Janji ini pasti karena Tuhan benar-benar peduli dengan kehidupan umatnya. Dan ini yang digambarkan dengan kecemburuan Tuhan. Artinya kekuatan kasihnya tidak akan membiarkan kekelaman yang menimpa bangsa Israel itu terus terjadi. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik apa yang kita renungkan di hari ini, apalagi di bawah tema mingguan oleh Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, nubuat lahirnya Raja Damai. Ini mengajarkan kita semua yang ada saat ini, hari ini, pada perayaan Minggu Advent yang kedua mengenai beberapa hal. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Immanuel. Mari kita lihat bahwa Matius 1 ayat 23 itu mengutip Yesaya pasal 7 ayat 14. Kemudian dia adalah Raja kekal Israel yang menduduki takhta Daud. Lukas 1 ayat 32 sampai 33 itu mengutip bacaan kita Yesaya 9 ayat 6. Lagi pula kehadiran Yesus sebagai Mesias dari Nazaret di Galilea ini adalah penggenapan dari pemulihan bagaimana Tuhan menyatakan pemulihannya atas Sebulon dan Naftali, bahwa Matius 4 ayat 15 sampai 16 juga mengutip bacaan kita Yesaya 8 ayat 23. Dan dia juga yang menerangi mereka yang diam dalam kegelapan. Lukas 1 ayat 79 yang mengutip bacaan kita, Yesaya 9 ayat 1. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, satu waktu di kelas kami, saya berdiskusi dengan anak-anak dan mengajukan pertanyaan, apakah Alkitab berisi firman Allah atau adalah firman Allah? Kemudian kami sampai pada satu kesimpulan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mengapa tidak? Karena kita
tahu bersama, Alkitab ditulis oleh 40 orang penulis berbeda dengan latar belakang berbeda di waktu yang jauh berbeda. Tetapi apa yang dituliskan dalam perjanjian lama yang kita kenal dengan nubuatan itu tidak dibantah satupun oleh apa yang dituliskan dalam perjanjian baru sebagai sebuah penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan. Maka sungguh ketika melihat kutipan-kutipan ayat ini, saya pun percaya bahwa firman Allah ini mengokohkan iman percaya kita di masa kita merayakan sukacita Natal. Ya, ini sudah di Minggu Advent yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal kedua kita belajar bahwa masa penderitaan, masa kesuraman, masa pergumulan itu terkadang memang diizinkan Tuhan agar supaya kita dapat hidup sebagai anak-anaknya yang terus mengandalkan Dia sebagai Bapa yang kekal. Dari Tuhanlah kita dapat belajar bagaimana ketika kita jatuh bangun terhadap keinginan untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan selalu ingat bahwa tempat kita kembali mengakui dosa-dosa kita dan mengandalkan keselamatan kita hanyalah di dalam Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, hal ketiga, torang ada di Minggu Advent. Ini penting sekali ya untuk dapat kita ingat dalam perenungan minggu-minggu Advent ini. Ini sudah Minggu Advent kedua. Mari kembali kita mengingat ya bahwa perayaan Natal demi Natal tahun ke tahun itu bukan hanya sekedar sebuah pesta pora. Natal bukan hanya sekedar saatnya makan minum dan pakai baju baru. Sekali lagi di sini kita bisa melihat bahwa Minggu Advent ini bukan lagi mau menunggu adanya Natal atau momen kelahiran Yesus Kristus, tetapi kita sedang ada pada masa penantian kepada Dia yang akan datang kembali. Ini tidak berarti kalau orang mau tunggu Tuhan maka kita pasif saja, tidak berbuat apa-apa pada kehidupan iman yang begitu-begitu saja, yang mengaku beriman dan kemudian habis pada masuk gereja, beribadah, bersekutu tanpa ada buah yang nampak. Tetapi melalui bacaan saat ini kita melihat bahwa nubuat yang jauh sebelum kelahiran Yesus, kita melihat ada penggenapan yang kita rayakan. Maka kita harus terbuka dengan kehidupan yang bersih ketika kita menghayati dan memaknai Dia sudah datang dan akan datang kembali. Dan kehadirannya membawa damai. Kita sebagai orang percaya pun harus hadir untuk membawa dan menyatakan shalom, damai sejahtera itu kemanapun kita pergi dan berada. Hal terakhir dari bacaan ini, mari kita belajar bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi daging, seperti yang Yohanes 1 ayat 14 katakan, kelahiran atau Natalnya kita rayakan. Maka sekali lagi ini kita baca dan renungkan untuk dapat mengoreksi kehidupan kita. Bagaimana kita di saat-saat khawatir, bagaimana kita di saat-saat bergumul, tapi bagaimana juga kita hadir kepada orang-orang yang miskin, membutuhkan pertolongan, orang-orang yang tidak punya keluarga untuk bersandar. Dan khotbah ini tidak hanya berhenti pada musim perayaan Natal, tetapi nampak lewat kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sangat peduli dengan kita. Dia Allah yang datang ke dalam dunia hina ini di kandang yang hina. Menjadi seorang bayi dalam kesederhanaan. Karena cintanya mau menjadi sama dengan manusia. Karena dia mengasihi kehidupan kita. Ada satu kata yang sangat menarik dalam bacaan kita, yaitu kata cemburu. Bapak Ibu Saudara, membaca bagian ini, maka saya menyimpulkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita.
Tuhan begitu peduli dengan setiap musim kehidupan kita karena kita ciptaannya. Dan cinta Allah adalah seperti cinta orang muda dengan kasih yang cemburu. Kita sudah bahas tadi ya. Dan Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah ini saya mau mengajak kita semua, mari persiapkan yang terbaik. Bukan hanya pakaian baru, gorden baru, cookies yang banyak ya, bertoples-toples, tetapi terlebih bagaimana kita menantikan Dia, Sang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang akan datang kembali. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sangat baik. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup pada janji-janji-Mu. Terima kasih karena di minggu Advent yang kedua ini kami kembali diingatkan tentang Engkau Tuhan yang telah dinubuatkan dan itu telah digenapi adanya. Maka ini pun menguatkan kami dengan keadaan kami sekarang. Bahwa Engkau yang pasti akan datang kembali. Kami mau Tuhan Engkau mendapati kami sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Orang-orang yang bersiap-siap mempersiapkan segala sesuatu. Dan karena itu Tuhan kami mau mengisi hidup kami dengan membawa terang kasih-Mu kemanapun kami pergi dan melangkah. Diberkati setiap hamba Tuhan dalam pelayanan dan diberkati setiap pelaksanaan ibadah menyambut Natal, ibadah Natal di setiap jemaat kami agar supaya kembali pada makna Natal yang sebenarnya dan kami tidak kehilangan fokus kami dari Tuhan Yesus kepada apa yang kelihatan di depan mata secara lahiriah saja. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah sehingga apa yang diberitakan menjadi berkat untuk setiap pendengar. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.